Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Widyaningsih. Saya dari Prodi PGPOD 2018 kelas B. Di sini kami dari kelompok 1 metodologi penelitian akan menjelaskan mengenai studi kasus. Perkenalkan, nama saya Sulastri, Prodi PGPAUD angkatan 2018 kelas B, NPM 10030218064. Nama saya Nastiti Lutfiah Ramadhani, NPM 130218039 dari kelas PG PAUD B. Saya Rin Khalifa, NPM 10030218062. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu ada pengertian studi kasus. Studi kasus berasal dari terjemah dalam bahasa Inggris yaitu a case study atau case studies. Kata kasus diambil dari kata case yang menurut Kamus Oxford Dictionary yaitu ada 3. Yang pertama, contoh kejadian sesuatu. Yang kedua, kondisi aktual dari keadaan atau situasi. Dan yang ketiga, lingkungan atau kondisi tertentu tentang orang atau sesuatu. Selanjutnya ada penggunaan studi kasus. Menurut Danim, penelitian case study dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya atau given. Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi, atau masyarakat. Penelitian case study merupakan studi mendalam mengenai unit sosial tertentu dan hasil penelitian tersebut memberikan gambaran luas serta mendalam mengenai unit sosial tertentu. Subjek yang diteliti relatif terbatas, namun variabel-variabel dan fokus yang diteliti sangat luas dimensinya. Sekian. Jenis-jenis studi kasus. STEK 2005 membagi penelitian studi kasus berdasarkan karakteristik dan fungsi kasus. Di dalam penelitian, STEK sangat yakin bahwa kasus bukanlah sekedar objek biasa, tetapi kasus diteliti karena karakteristiknya yang khas. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang menyatakan bahwa penelitian studi kasus bukanlah sekadar metode penelitian, tetapi adalah tentang bagaimana memilih kasus yang tepat untuk diteliti. Berdasarkan hal tersebut, STEK 2005 membagi penelitian studi kasus menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, penelitian studi kasus mendalam. Penelitian studi kasus mendalam tersendiri memiliki arti, yaitu penelitian studi kasus yang dilakukan dengan bermaksud untuk pertama kali dan yang terakhir kali penelitian tentang suatu kasus yang khusus. Jadi contohnya dari penelitian studi kasus mendalam ini, seperti meneliti sebuah kasus yang lebih penting dan yang terkhusus. Dan yang kedua, penelitian studi kasus instrumental. Penelitian studi kasus instrumental adalah penelitian kasus yang dilakukan dengan meneliti kasus untuk memberikan pemahaman mendalam atau menjelaskan kembali suatu proses generalisasi. Dan yang ketiga, meneliti studi kasus jamak. Meneliti studi kasus jamak adalah penelitian studi kasus yang menggunakan jumlah kasus yang banyak. Jadi, dari contoh penelitian studi kasus jamak ini, tidak hanya meneliti dari satu kasus, tetapi meneliti dari lebih banyak kasus-kasus lagi. Selanjutnya, tahapan studi kasus. Beberapa tahapan yang harus dilalui oleh peneliti di antaranya, yang pertama, memilih tema atau topik penelitian. Yang kedua, kajian teori penelitian. Yang ketiga, rumusan masalah. Yang keempat, pengumpulan data. Yang kelima, pengolahan data dan analisis data. Yang keenam, simpulan dan laporan hasil penelitian. Selanjutnya ada ciri-ciri studi kasus.
Yang pertama, studi kasus menyangkut sesuatu yang luar biasa, yang berkaitan dengan kepentingan umum atau bahkan dengan kepentingan nasional. Yang kedua, batas-batasnya dapat ditentukan dengan jelas dan kasusnya mampu diselesaikan oleh penelitinya dengan baik dan tepat. Kelengkapan ini juga ditunjukkan oleh kedalaman dan keluasan data yang digali oleh peneliti. Yang ketiga, studi kasus mampu mengantisipasi berbagai alternatif jawaban dan sudut pandang yang berbeda-beda. Yang keempat, studi kasus mampu menunjukkan bukti-bukti yang paling penting saja, baik yang mendukung pandangan peneliti maupun yang tidak, berdasarkan prinsip selektivitas. Dan yang kelima, studi kasus hasilnya ditulis dengan gaya yang menarik, sehingga mampu terkomunikasi pada pembaca. Kemudian ada keunggulan dan kelemahan dari studi kasus. Keunggulan studi kasus diantaranya yaitu 1. Studi kasus dapat memberikan informasi penting mengenai hubungan antar konsep serta proses-proses yang memerlukan penjelasan dan pemahaman yang lebih luas. Kedua, studi kasus memberikan kesempatan untuk memperoleh wawasan mengenai konsep-konsep dasar perilaku manusia. Juga melalui penyelidikan intensif, peneliti dapat menemukan karakteristik dan hubungan-hubungan yang mungkin tidak diharapkan atau diduga dari penelitian sebelumnya. Kemudian yang ketiga, studi kasus dapat menyajikan data-data dan temuan-temuan yang sangat berguna sebagai dasar untuk membangun latar permasalahan bagi perencanaan penelitian yang lebih besar dan mendalam dalam rangka pengembangan ilmu-ilmu sosial. Lalu, ada kelemahan dari studi kasus. Pertama, studi kasus setidaknya yang dilakukan selama ini agak kurang memberikan dasar yang kuat untuk melakukan suatu generalisasi ilmiah. Kedua, kedalaman studi yang dilakukan tanpa banyak disadari ternyata justru mengorbankan tingkat keluasan yang seharusnya dilakukan, sehingga sulit digeneralisasikan pada keadaan yang berlaku umum. Dan yang ketiga, ada kecenderungan studi kasus kurang mampu mengendalikan subjektivitas peneliti. Kasus yang dipilih untuk diteliti, misalnya, cenderung lebih karena sifat dramatiknya, bukan karena sifat khas yang dimilikinya. Dengan demikian, subjektivitas peneliti dikhawatirkan terlalu jauh mencampuri hasil penelitian. Selain keunggulan-keunggulan tadi, keunggulan spesifik lainnya yang dilansir oleh Black dan Champion pada tahun 1992 diantaranya yaitu 1. Bersifat luas berkenaan dengan metode pengumpulan data yang digunakan. Kedua, keluasan studi kasus tadi dapat menjangkau dimensi yang sesungguhnya dari topik yang diselidiki. Ketiga, dapat dilakukan secara praktis di dalam banyak lingkungan sosial. Yang keempat, studi kasus menawarkan kesempatan menguji teori-teori yang ada. Dan yang kelima, studi kasus bisa sangat murah, bergantung pada jangkauan penyelidikan dan tipe teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti. Selanjutnya yaitu tipe-tipe studi kasus. Yang pertama ada studi kasus eksploratory, yang kedua ada studi kasus deskriptif, dan yang ketiga ada studi kasus explanatory. Studi kasus eksploratory ialah lapangan dan pengumpulan data dapat dilakukan sebelum adanya pertanyaan penelitian dan hipotesis.
Yang kedua, studi kasus deskriptif merupakan bentuk deskripsi atas suatu kasus dan mengharuskan peneliti mulai dengan teori deskriptif. Kemudian yang ketiga, studi kasus eksplanatori, yaitu cocok digunakan dalam studi kasus kausal pada kasus yang kompleks dan multivariat. Analisis dilakukan dengan teknik pencocokan pola. Kemudian, manfaat studi kasus. Yang pertama, sarana utama bagi penelitian emik. Yang kedua, studi kasus memungkinkan pembaca untuk menemukan konsistensi internal. Yang ketiga, studi kasus menyajikan uraian menyeluruh. Yang keempat, studi kasus memberikan uraian tebal. Yang kelima, studi kasus merupakan sarana efektif untuk menunjukkan hubungan antara peneliti dengan subjek atau informan. Yang terakhir yaitu studi kasus terbuka bagi penilaian bagi pemaknaan atas fenomena konteksnya. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.